Mana ya? Tunggu tunggu kamu sih. Salah lagi. Aduh, ya Allah, enggak, tunggu tunggu dulu ya. Cara mencarinya. Hmm. Lama tidak pernah main apa sih? Tidak pernah main YouTube. Jadi main-main streamer. Jadi agak agak lupa-lupa saya apa kamu sini. Gimana ya pencari? Oh, ini pencariannya. Oh, tulisannya hitam kamu ini. Nah, coba kita cari. Oh ya, dapat nih kamu sini ya. Tunggu sabar. Video. Tuh. Hmm. Wah, beliau masih asik membantu aja. Kita ada di kamu sini. Hmm. Hmm. Oh, iya. Oh, bingung saya kamu sini. Tuh, gimana caranya nih? Oh, gimana caranya? Malah ke jendela kan ini. Hmm. Oh, macam sudah dapat ini sunscreen.
Gimana caranya? Gimana caranya? Mungkin oh, tunggu dulu kamu sih ini, saya bingung ini. Suaranya sudah ada, tapi kenapa anu ya, share screen-nya itu gimana caranya? Tuh, mana? Tuh, kamu sih Min. Saya masih bingung nih. Lupa saya sudah lama tuh. Kita ulang dulu ya. Saya agak, saya agak bingung kamu sih Min. Coba ya, gimana caranya? Tunggu kamu sih Min ya. Aduh, share screen, bukan. Lupa saya kamu sih Min. Udah lama kita tidak pernah main begini. Kok begini ya? Coba kita tunggu kamu sih Min ya. Bingung saya. Gambarnya mana ini? Ai, nantilah kamu sini. Saya masih bingung nih. Cuma ada caranya. Lupa. Mungkin karena lama tidak pernah main-main ini ya. Eh, terus. Hmm, tuh, sini lagi. Mana ini? Oh, lah itu. Oh, iya, iya, iya. Kita anu, kamu sini ya. Saya mute dulu. Mau mempolisikan pendeta Mel Atok. Ya, saudara saya tahu kanal YouTube Rudi Yohanes ya. Memang sih saya lihat-lihat di grup WA kalau saya tidak salah ada pembicaraan semacam itu, tetapi saya nggak jelas ya. Tapi setelah saya menonton apa namanya, sebentar ya.
video daripada Rudi Yohanes, saya jadi jelas karena jadi jelas kalau memang pendeta Mel Atok ini Doditan ya, pihak Doditan ini memang mau melaporkan pendeta Mel Atok begitu ya, mau mempolisikan. Mungkin kita perlu dengar ini sedikit ya. Saya putarkan video yang saya Rudi Yohanes ya. Suara nyolong ya. Tergantung peduli. Harus lapor. Harus lapor. Kita lapor. Kita lapor begitu ya. Nah, saya lanjut sedikit ya. Coba dulu kok, kalau lapor dulu nanti udah masuk belum debat gimana? Kita baik aja somasi dulu, kasih waktu 7 hari, membuktikan kata-katanya, ini namanya ya nggak bisa. 7 kali 24 jam ya, 7 berarti sekarang hari Minggu, jam 1:30, berarti sampai hari Minggu depan 1:30. Masya Allah, ini Senin. Ya, baik ya saudara, sudah jelas ya. Jadi mereka bilang lapor, kita laporkan, maksudnya melaporkan pendeta Mel Atok ya, laporkan ke polisi lah begitu ya. Lalu kemudian Doditan berkata, sebaiknya debat dulu ya, karena kelihatannya mereka mengundang pendeta Mel Atok untuk berdebat ya, berdebat dengan Doditan begitu ya. Jadi Doditan ini idenya adalah berdebat dulu. Kalau dilaporkan dulu nanti sudah keburu masuk katanya. Enak sekali kau Doditan. Enak sekali kau ya, jadi kau kira gampang sekali mempolisikan orang lalu mempenjarakan orang ya. Ya terus terang aja ya, ketika pendeta Mel Atok mengatakan Anda itu ya, bukan saya, kutip pendeta Mel Atok ya, mengatakan Anda itu apa ya, mengatakan setan atau apa ya begitu ya. Ya itu kan tidak sama dengan penistaan agama. Kalau penistaan agama biasanya cepat itu ya. Tapi lihat-lihat juga sih ya. Ya hukum di Indonesia ini memang kan ya bisa diatur-atur ya begitu ya. Jadi agak sulit lah ya. Kalau orang penting sekali yang bermasalah itu semua bisa diatur ya. Orang kaya, orang penting ya. Mungkin orang berpengaruh ya. Tapi kalau orang kecil itu kan cepat sekali ya. Ya seperti itu ya. Jadi kalau itu penistaan agama dan jelas ya bisa jadi ya segampang itu ngomong, oh nanti kan keburu masuk dulu begitu ya. Tapi ini gara-gara ngomong sesuatu kepada Dondita, dia ini orang ini mengatakan keburu masuk, enak saja kamu ya. Ya, kau kira gampang sekali menangkap pendeta Mel Atok itu masukkan ke penjara ya, hanya gara-gara karena kau anggap dia mengata-ngatai kamu. Ya, tunggu dulu ya. Ya, jadi saudara lucu ya, lucu Doditan ini lucu saudara ya. Apa ini efek babak belur dalam debat kemarin saya tidak tahu ya. Ya, tapi saya pikir mungkin enggak ya, karena peristiwa saya tidak terlalu memperhatikan sebetulnya ini. Peristiwa perseteruan antara Doditan dan pendeta Mel Atok ini kayaknya sudah 1-2 minggu lalu ini ya. Jadi kalau dikaitkan dengan debat kemarin mungkin ya tidak pas ya begitu ya. Tapi bisa jadi juga saudara, ini akibat dari babak belur bisa jadi juga ya, siapa yang tahu ya. Ya baik, jadi tanggapan saya begini saudara ya. Yang paling penting itu dipertanyakan adalah mengapa pendeta Mel Atok mengatakan Doditan ini setan atau anak setan begitu ya. Saya juga tidak ikuti persis ya saudara, tapi ada perkataan pendeta Mel Atok yang membuat Doditan ini tersinggung kelihatannya. Nah kenapa pendeta Mel Atok mengatakan begitu? Yang saya tahu saudara, pendeta Mel Atok itu mengatakan siapa yang memutarbalikkan firman Tuhan, yang memutarbalikkan tafsiran yang benar yang dipercaya Kristen, itu adalah setan, karena setan itu suka memutarbalik firman Tuhan begitu ya. Jelas sekali perkataannya itu. Nah, saya melihat pernyataan pendeta Mel Atok ini berkaitan dengan setan itu ada benarnya ya. Maksudnya bahwa yang memutarbalik firman Tuhan itu adalah setan, itu benar itu. Alkitab memang menyaksikan demikian. Saudara lihat dalam pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun ya.
ada 3 kali setan itu mencobai. Nah, setan ini memutarbalikkan menggunakan firman Allah dengan cara yang sama sekali salah. Ketika Yesus lapar, dia datang. Kalau engkau anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Pertanyaan penting kepada setan, ya. Apakah kekuasaan Yesus sebagai anak Allah harus ditundukkan kepada perintah setan? Kan tidak, saudara. Enak saja dia bilang, kalau engkau betul anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Ini kan ngaco, saudara. Sejak kapan kalau Yesus itu, ya, ini kalau dalam pikirannya setan, ya, jika engkau anak Allah, ya, begitu ya, jika engkau anak Allah, begitu ya, padahal memang Yesus adalah anak Allah yang hidup, ya, anak tunggal Allah, pribadi kedua, logos Allah, ya, tapi dalam pikiran setan, jikalau engkau sungguh-sungguh anak Allah, loh, kalau Yesus itu betul-betul anak Allah, ya, ini saya bicara dari aspek opini setan, ya. Jikalau Yesus itu sungguh-sungguh anak Allah, maka dia tidak perlu tunduk kepada perintah setan untuk mengubah batu jadi roti. Paham ya, saudara, ya? Jadi setan di sini menggunakan firman Allah secara tidak layak. Inilah pemutarbalikan penggunaan firman Allah. Paham ya? Satu hal lagi, ubah batu ini jadi roti. Sejak kapan Tuhan bekerja itu melawan order of creation? Wah, udah bangkit lagi nih ya, StreamYard ya. Aduh, mohon maaf nih, Lek Luga. Masih gaptek, masih kebingungan saya. Oh ya nih, Lek Luga. Jadi menurut Lek Luga gimana nih? Katanya siapa? Pendeta Mel Atok hendak dilaporkan ke polisi oleh Ustadz Doditan. Apa betul itu, apa Lek Luga? Memang kelanjutan Sudah dari dengar? berita ini sudah dengar. Ya. Terus apa Tapi tanggapan Lek Luga tuh? sebenarnya bisa saja kena ya, karena kan dia berbicara kasar di depan publik, itu bisa saja kena. Sebenarnya menurut saya sih Mel Atok udah ketakutan itu, tapi dia kan biasanya sok berwibawa. Kenapa saya katakan seperti itu ya? Kenapa saya katakan Mel Atok itu? Karena dia tidak sepaham dengan saya masalah bahasa roh. Jadi setiap orang yang tidak sepaham dengan saya tentang bahasa roh, yaitu saya malah mensyukuri supaya dia tahu bahwa kekristenan itu tidak seperti yang di ini. Saya lupa aja ya kabarnya karena lelet kalau saya buka gitu. Iya. Jadi menurut saya Mel Atok gimana? Jadi menurut Lek Luga ini salah satu dari tulah ya yang didapatkan oleh pendeta Mel Atok karena menolak kenabian Lek Luga gitu ya. Salah satunya itu ya, efek dari menolak kenabian Lek Luga ini ya. Atau memang begini, memang dia tidak secara langsung dia tidak secara langsung mengatakan saya menolak Luga, tetapi kan tindakan-tindakannya dia itu kemarin dia tuh hina bahasa roh itu. Hei, apa kamu sih? Dia benar-benar hina di depan seluruh jemaatnya. Maka ketika penghinaan itu terhadap bahasa roh itu terjadi, maka akan ada kesialan-kesialan, ya. Akan ada kesialan-kesialan. Nah, ini mungkin ini bisa kalau dipanjangin dia ini bisa kena gitu loh. Jadi nah itu makanya saya bilang ketika para pendeta ini kata kasarnya lah tidak sepaham dengan saya, ya memang akan hilang, akan hancur. Ya kan, Gilbert juga tidak sepaham dengan saya walaupun dia karismatik, dia tidak sepaham saya soal microchip gitu. Jadi ini kalau Mel Atok kan masalah bahasa roh.
gitu. Jadi Gilbert sendiri juga ketika saya mau tantang seorang pendebat Muslim, dia disampaikan ke dia nggak mau dibantu loh. Nggak, katanya Gilbert nggak mau gitu. Nah, artinya kan dia tidak mau bekerja sama dengan saya. Termasuk Mel Atok. Mel Atok adalah pendeta yang tidak pernah bergaul dengan apologet, tapi seolah-olah seperti apologet. Kalau dia ingin berbicara tentang apologet, dia harus mengundang kami. Ayo Bang Luga, kita ngopi-ngopi dulu yuk. Gimana Bang Luga perkembangan apologet di Indonesia ini? Jadi dia jangan hanya mengundang orang-orang yang sesuku dengan dia, si Esra Soru. Nah, itulah kalau kita mau terjun ke apologet, kita belum punya jam terbang, kita belum tahu seluk berdebat, tiba-tiba mau nantang berdebat. Contoh Ferdinand Huta Hayan. Naik muncul hilang, naik muncul hilang. Apa coba gunanya gitu kan? Nah, sementara kita yang udah setiap hari pagi debat, malam debat, siang debat, sore debat, sampai kadang-kadang lupa makan, lupa minum gitu loh. Nah, sementara mereka ini datang-datang mau cari masa dengan secara instan yang nggak bisa. Kalau Mel Atok mau komentari debat, dia harus minta advice dari para debater senior ini. Nggak bisa main asal masuk. Saya tantang Donditan. Entar lo dikasih ayat, entar lo bingung gimana? Bagaimanapun perdebatan itu harus punya rating. Kalau di catur itu namanya elo rating. Dia harus punya berapa kali bertanding, berapa kali berdebat. Jadi bukan hanya berdasarkan, apalagi seorang pendeta. Pendeta dia kan sudah sibuk mengurusi jemaatnya. Katakanlah 80% habis tenaganya untuk jemaat, 20% dipakai untuk berdebat. Artinya kan sudah tidak maksimal dia. Gitu loh. Nah, lebih baik kamu menyokong orang-orang yang benar 100% di dunia debat, seperti Luga Tambunan, seperti nama-nama yang lain gitu kan. Nah, ini enggak main tunggal, tiba-tiba terjun, nanti digulung orang, masuk penjara, akhirnya nangis-nangis. Iya kan? Artinya jadi jangan pula nanti begitu asal terjun di bawahnya batu, tahu-tahu disangkanya itu airnya dalam, ternyata dangkal, di bawahnya banyak batu-batu, nanti benjol-benjol ya. nah itu dia. Akhirnya minta maaf. Ya, tapi yang sudah-sudah tuh biasanya minta maaf itu pada akhirnya itu, Lek Luga. Nah, itulah yang terjadi dengan Ferdinand Huta Hayan, ya kan? Kamu suka bogono, pak, pak, ayo Bang Juma kita makan. Nah, udah lembek kan. Jadi sia-sia gitu. Makanya kalau ingin berdebat, kalau memang bukan bidangnya, saran saya jadi pendukung aja. Gitu loh. Pendukung aja, sokong dana. Pendeta-pendeta kan biasanya kan gudangnya duit. Sokong pendanaan, jangan biarkan para kami penginjil-penginjil ini dalam kesusahan. Mereka juga tahu kok kalau penginjil ini banyak yang kesusahan, tapi kan mereka kan diem. Kayak Gilbert, kayak Mel Atok. Bila perlu nanti omongan saya ini dibikin headline, Bang Musa, bikin foto saya, bikin mukanya Mel Atok, supaya ini nasihat Bang Luga terhadap Mel Atok, ya. Bila perlu kita debat saya Mel Atok supaya dia tahu ya dunia perdebatan itu nggak segampang apa yang diomongin mulutnya gitu loh ya. Jadi kalau lo belum pendeta Mel Atok debat sama Lugan tidak mungkin berani. Kan beliau bukan seorang pendebat dan juga bukan seorang apologet. Beliau hanya bisa monolog. Dia hanya pandai monolog, Lugan. Nah, iya, maksud saya kalau tidak berani melawan debat saya, makanya saya bilang jadi pendukung saja, dukung para debater-debater garis depan, dukung secara dana, dukung secara secara dukungan moral, ya kan. Jangan kau main terjun aja bukan bidangmu, ya kan, bukan bidangmu dalam berdebat. Ya boleh-boleh saja. Misalnya dia bilang Yesus itu kan Tuhan, Yohanes pasal 1, ntar dihantam itu himne Plato, gimana? Udah pusing kan jawabnya kan.
Nah, jadi seorang pendebat kalau mau berdebat, kalau memang belum pada bidangnya, lebih baik engkau serahkan kepada bidang orang yang memang ahlinya. Nah, kalau tidak ahlinya kau tantang-tantang kau tantang kayak nama, aku yakin pasti dia kalah. Aku yakin. Karena berkhotbah dengan berdebat beda, Bang. Berkhotbah kita boleh hebat, tapi ketika kita berdebat dikasih jurus-jurus langsung keok. Kalau khotbah itu kan kita ngomong di depan jemaat yang seiman dengan kita. Kita bisa pakai suara besar, pakai gaya, pakai jam Rolex. Tetapi ketika kita lawan berdebat, itu beda cara ngadapinnya. Menghadapi jemaat dengan menghadapi para pendebat itu beda trik. Nah, kalau belum menguasai trik, jangan kita coba-coba melawan. Lebih baik kita mendukung para debater-debater yang sudah ada. Inilah saran saya kepada para pendeta-pendeta ini. Banyak sebenarnya termasuk Esra Soru. Esra Soru itu pendeta. Pendeta itu yang ikut-ikutan berdebat. Ya. Jadi dia tidak maksimal. Makanya dia kan kebanyakan habis waktunya di ini. Kebanyakan habis waktunya untuk ngurusin jemaat. 80% untuk khotbah di gereja, dia cuma kasih 20% untuk berdebat. Jadi saran saya kalau memang bukan bidangnya berdebat, mending mundur, serahkan kepada pendebat-pendebat sejati yang memang 100% hidupnya di dalam dunia debat. Seperti itu, seperti Mel Atok, Esra Soru. Esra Soru kan dia kan mau berdebat kan ketika diundang aja. Apakah dia pernah masuk di room-room debat? Nggak ada itu. Ya kan? Jadi dia cuma ngambil panggung doang buat nambah-nambahin uang-uang apalah, uang-uang rokok, uang-uang kopi gitu kan. Gitu. Jadi kami yang tiap hari berdebat ini. Tapi Mel Atok pernah berdebat sesama Kristen, enggak Luga? Pernah berdebat sesama Kristen, pernah. Terus? Di mana videonya? Ya, terus sesama dulu. Tunggu ya, saya cari. Kalau tak salah saya punya rekotannya itu, videonya itu. Nih ya, saya tunjukkan. Kalau masih ada tapi ini sudah lama saya merekod tapi belum sempat saya reaksi juga karena apa? Aduh, tunggu lihat Luga ya. Saya cari. Ini rasanya ini nih. Kita tengok. Tunggu ya. Oh, bukan. Tunggu dulu. Oh, ini nih. Tapi ada saat di mana saya khotbah waktu saya di Amerika. Tunggu ya. Namanya pendeta tamu. Kami tidak pernah kenal. Selesai saya khotbah, video pengalaman saya bukan hanya bicara monolog, tapi ada saat di mana saya khotbah waktu saya di Amerika. Namanya pendeta tamu. Kami tidak pernah kenal. Selesai saya khotbah, semacam petugas gereja, dia orang pintar. Dia langsung naik kritik khotbah saya. Mau lihat? Silakan putar videonya. Sumber dari segala kasih adalah Tuhan Yesus. Tuhan pada sumber. Jadi kalau saya tadi baca ada ayat di sini yang mengatakan saya dari Yesus. Tentang apa? Tentang apa saya sebut? Yang tadi ya. Matius atau apa ya? Yang tentang malaikat dan pengikutnya. Kamu akan iya. Matius 25 ayat 41. Bahwa kalau kita mengikuti yang maka kita akan bersama-sama dengan setan, iblis di neraka. Betul. Dan itu pertanyaan saya adalah berarti siapa yang bisa dengan Yesus? Atau bagaimana saya tidak bisa menjawab? Itu banyak sekali ayat yang kembali itu gampang. Ya, mau saya jawab sekarang? Boleh. Oh ya, gampang banget. Ya, saya selama beliau tanya pendeta, saya nggak jawab nggak itu. Jadi ayat itu tidak jelas sesuai penjelasan saya tadi bahwa
kalau Yesus mati di Golgota itu, orang menerima dia berarti orang itu terlepas dari kutuk. Bisa tunjukin ayat Galatia 3:13? Saya jawab pakai ayat aja Pak ya supaya mantap ya. Galatia 3 ayat 13 mengatakan begini. Kristus telah menebus kita dan Ya, jadi aduh. Nah, saya rasa itu saja Lek Luga. Jadi dia debat sama orang Kristen Lek Luga. Sama pendeta siapa namanya tadi itu. Sesama pendeta dia debat di Amerika itu. Gimana itu Lek Luga? Ya mungkin pendetanya ini karismatik Toto, karismatik Tulen. Rata-rata gitu kan ya. gereja di Amerika ini kan banyak kan gereja karismatik nih kan. Nah sementara si Mel Atok ini kan Protestan tapi memang jago bicara. Memang kalau khotbah dia tuh jago. Tapi kalau kita tidak benar hati-hati, kita tidak melihat kegagahan, kehebatan berbicara, ekspresi. Kalau saya tidak melihat dari situ, saya melihat seseorang itu kalau dia harus ada mujizat, harus ada kuasa. Nah, kalau Mel Atok ini kan bahasa roh dia hina-hina, sementara para pendeta yang berbahasa roh itu adalah pendeta-pendeta orang terkaya di Indonesia seperti Pastor Niko, Pendeta Pariaji, Philip Mantopa itu berbahasa roh itu negara-negara pastor-pastor super kaya. Nah sementara Mel Atok ini siapa gitu loh, baru ke Amerika aja dipamerin, baru ke Amerika, kecuali dia mamerin Rolls Royce, mamerin Mercedes Benz, boleh lah. Ini kan dia cuma saya ke Amerika, kau pamerin mobil kau, rumah kau yang kau pamerin, baru orang pasti saya rasa ini orang biasa-biasa aja ini orang. Cuma kalau di mimbar dia jago bicara, ya kan. Tapi kalau bagi saya Mel Atok ini harus bertobat, harus saya baptis dulu, dia harus penuh Roh Kudus. Kalau nggak saya baptis dia baptis selam, saya belum yakin sama dia. Apalagi dia mau nantang pasar saya. Ini kan pasar saya ibarat kata nih. Donitan Zuma dengan Zakir Naik ini kan wilayah kekuasaan saya. Nah dia mau masuk wilayah kekuasaan saya, dia harus cium tangan saya dulu. Kalau dia nggak cium tangan, dia yang saya hajar kan gitu. Main masuk wilayah orang tanpa ada basa-basi, tanpa ada Bang Luga, mohon izin saya ingin mengoreksi Dondita. Ya ini main asal-asal masuk. Ya gue juga, lo anak mana sih? Main lo masuk wilayah kekuasaan gue, yang ada lo gue gulung di tempat kan gitu. Nah sesama pendeta, sesama rasul, satu sesama nabi itu saling menghormati, jangan main datang-datang kayak belaga-belaga kayak preman Blok M kan. Ya gue juga bekas preman kan, lo preman di mana, gue juga preman. Jadi kita kan di dalam dunia persilatan atau di dunia kepremanan juga kan kita kan harus saling menghormati kan. Ya anak mana nih misalnya arek Surabaya ya wes kita harus ya udah Pak Bangnya misi Bangnya numpang parkir dulu kan Bang, numpang ngutip dulu Bang buat makan sehari-hari. Nah ini dia masuk ke ranah wilayah yang udah saya di situ punya bendera, tiba-tiba dia mau ngibarin bendera tanpa izin saya, yang bisa saya gulung di tempat dianya gitu loh, gitu. Nah itu dia yang perlu diperhatikan untuk para pendeta-pendeta. Boleh berdebat, tapi setidaknya mohon izin ya, numpang dulu Bang, numpang lewat Bang. Nah, jangan main selonong gue nanti digulung di tempat. Apalagi para debater ini kan emosinya tinggi, temperamental. Iya kan? Gitu loh. Coba menurut Bang Musa benar nggak apa yang saya omongin? Benar nggak? Coba. Ya, karena memang kalau kita tengok dari track recordnya Pendeta Mel Atok ini kan memang tidak pernah berdebat lintas agama ya. Kalau berdebat sesama Kristen itu sama pendeta siapa itu kan sudah memang ada jejak digitalnya terbukti ya. Tapi kalau dengan berlainan agama kan belum pernah. Nah, di sini memang jikalau kita tengok itu Lek Luga ataupun Nabi Luga ini lebih senior dari mereka ya. Bahkan boleh dikata sudah nenek moyang mereka ya, nenek moyang para pendeta-pendeta ya. Nah, jadi mereka main selonong boy ini tanpa ada permisi itu ya gimana ya, memang itu dia.
Kurang setuju saya juga. Jadi harusnya Kayak kemarin Bang ya, kayak kemarin ada Simbang Mata Ali wawancarain saya. Kenapa Bang Elia Miron main naik-naik aja Bang tanpa ada permisi sama Abang sebagai pendeta senior? Kan sama kejadiannya. Ditantang sama Donditan, ketakutan, lari ke Amerika. Ya kan ujung-ujungnya kan jadi sayur semua. Datang Ferdinand Utahayan yang juga tukang bakwan. Tantang si Juma, digetok, cabut, kembali lagi jadi tukang sate. Iya kan, mau semua kasusnya sama gitu. Datang Gilbert lagi yang mau jadi pahlawan kesiangan, digertak, cium tangannya Yusuf Kala. Jadi untung Yusuf Kala jadinya tangannya dicium-cium sama si Gilbert. Nah itu dia saya, aduh, gue bilang bikin malu aja. Makanya Bang, saya bukannya iri. Alangkah lebih baik ya mereka punya dana dukung para debater, pendukung para datang dong Bang Luga, apa kira-kira yang dibutuhkan Bang? Saya sumbang nggak banyak yang Bang ya, cuma 2 M atau cuma 1 miliar ya kan, nggak usah banyak-banyak gitu loh. Jangan datang-datang, oh begana Bugono, begana Pak Pupuk Pak, minta maaf, datang lagi Pak Pupu, akhirnya masuk ya kan, karena mereka mau viral. Kalau memang benar mau menegur, kita koordinasi dulu Bang Luga, yuk kita duduk makan dulu Bang. Misalnya kita makan di mana? Makan di Grand Hyatt ya kan. Nah, undang siapa Gilbert nih, gimana nih Bang Luga? Ada nggak nasihat-nasihat sebagai abang senior di dalam dunia debat? Ada nggak kira-kira trik-trik khusus? Begana Bugono begini kan. Nah kalau begitu kan ya udah abang maju ya, nanti saya belain dari belakang ya kan. Nah ini enggak masuk aja tanpa permisi ya, ini ntar ujung-ujungnya nanti dilaporin kembali lagi. Maksud saya kan bukan begitu, ujung-ujungnya gitu lagi omongannya. Sebenarnya saya itu mengasihi. Aduh, melatok. Jadi intinya pendeta Melatok dan juga pendeta Muriwali. Kalau pendeta Muriwali perlu cium tangan tidak ini Lek Luga? Kalau pendeta Muriwali kan setidaknya kan dia pernah berdebat, dia kadang-kadang juga sekali-sekali berdebat. Cuma kesalahannya dia belum cium tangan saya, jadi saya belum kasih lisensi sama dia. Ibarat kata nih, pergerakan dia di Indonesia ini masih ilegal. Oh, gitu ya. Makanya ketika dia menantang siapa tuh Donitan, ribut masalah hotel. Aduh, masalah hotel aja diributin. Aduh, sebenarnya lo ini mau jadi, lo mau ngapain sih? Lo mau debat atau mau apa? Mau check-in sih? Masa hotel aja diributin? Lo mah debat aja kali. Nggak usah mikirin hotel apa segala macam kan. Gua aja ke Surabaya aja naik motor aja debat gua jabanin. Nah itu makanya gini, lu kalau mau jadi pendeta aja, kalau mau jadi penginjil, mau jadi rasul, lu jangan ngikutin gaya gua. Lu stay aja di gereja lu, duduk manis, lu khotbah tiap minggu, terima persembahan, itu kan udah cukup buat makan lo sehari-hari. Lu jangan makan dari sumur orang, ini wilayah orang. Lu tiba-tiba lu ngutik-ngutik markir di situ, nanti lu digulung. Nah benar kan apa yang udah terjadi kan? Terjadilah penggulungan rutin, ujung-ujungnya apa? Jadi gini, ujungnya bunuh diri. Jadi Lek Luga, ada playing victim dari pendeta besar itu ya. Mereka selalu berkata berdebat sama umat muslim tuh, takutlah ini, takutlah itu, nanti digerebek lah, nanti digebukin lah, nantilah inilah. Itu hanya rekayasa saja ya. Karena apa? Sekalipun digebukin, Yesus berkata, kan Tuhan Yesus berkata, barang siapa ingin mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Emang kalau digebukin kenapa sih? Sekali-sekali digebukin kenapa sih? Dan orang muslim juga kan iya. Enggak, kita ini sama-sama manusia, kita sama-sama punya hati nurani. Kalau kita sopan, gue yakin orang muslim juga tidak akan rese gitu loh kan. Itu tergantung kita gitu loh. Kita pintar-pintar aja bawa diri, kita saling menghormati. Buktinya gue kan aman-aman aja, sampai hari ini juga ini mau rencana mau kopdar lagi. Jadi
kita nggak usah terlalu banyak. Dan kalaupun terjadi penggebukan, syukurin. Kita harus mengucap syukur lo digebukin. Si Rasul Petrus aja dia digulung, malah dia, aduh puji Tuhan, gue udah kena gulung, yes, gitu dong. Masa lo kena gulung malah mau jadi curhat? Lo kan mau bekerja buat Tuhan. Apa dong gunanya Tuhan kasih beras lo setiap hari, minum lo gratis, berasnya lo habis-habisin di muka bumi ini, masa lo digulung aja lo takut? Nggak usah ketakutan. Gimana sih, katanya mau jadi penginjil? Kalau lo nggak mau kalau lo mau takut, lo nggak usah jadi penginjil. Lo mending ini apa, jadi tukang ojek aja. Sekali sih. Gitu loh. Jadi ya. Takut. Jadi Luga, rasa-rasanya itu alibi saja atau gimana itu, atau karena Luga ini kan malang melintang ya di dunia perdebatan nih, berjumpa dengan umat muslim itu dari ujung ke ujung boleh dikata. Itu aman-aman saja, tidak ada pernah terjadi apa-apa gitu ya. Kalaupun pernah ada, makanya kan saya bilang, kita itu harus pinter-pinter membawa diri, Bang. Bukan berarti. Tapi ada dulu Luga, ada dengar desas-desus bahasanya Luga ini kebal hukum gitu. Berbeda dengan pendeta-pendeta yang lain. Kalau Luga ini mau ngomong apa saja tidak bakal terkena sanksi hukum gitu. Beda dengan Kristen-Kristen yang lain, pendeta-pendeta yang lain, itu cuma semua sama, Pak. Semua sama, cuma karena ketika kita tidak punya nyali, ketika kita orangnya penakut, orang malah kita yang dimakan. Makanya kita itu harus hidup dalam kebenaran, harus benar-benar mentaati firman Tuhan, hidup dalam kekudusan, maka ada perlindungan Tuhan. Ya, tapi kalau saya juga hidup saya tidak benar, dikit-dikit saya berdosa, dikit-dikit saya berzina, bercabul, terus tiba-tiba saya ada apa-apa, pasti juga saya bisa kena. Saya kan berdebat ini, Bang, harus juga mengimbangi dengan kesucian hidup. Ya kan, saya misalnya saya menjauhi perjapulan, perzinahan dan segala macam. Kalau saya sudah menjaga hidup saya, maka saya, kalau kata orang Islam bilang, insya Allah saya dijaga oleh Yesus gitu loh. Artinya kalau kita memang benar-benar hidup di dalam Tuhan, tidak mencuri uang Tuhan, membantu para penginjil yang sedang dalam kesusahan, ya kan, gue yakin lo pasti dibela Tuhan kok. Tapi kalau lo juga udah pelit, ya udah jahat, udah nggak benar, ya, dikit-dikit lo pasti disikat orang, gitu. Sama kayak gini kan, Melato kan, ini belum kena nih sama dia nih. Ini kalau dipanjangin bisa kena dia, ujung-ujungnya. Maksud saya bukan seperti itu gitu loh. Jadi makanya para pendeta itu harus mendatangi para penginjil. Jangan lo cuma udah merasa jadi bos lo di gereja, jangan begitu. Lo kan nggak bisa nginjil. Lu cuma menggembalakan orang yang bunting di jemaat lo, melahirkan, itulah yang lu gembalakan. Lu tidak menjangkau jiwa-jiwa baru. Makanya mental lo selalu ketakutan terus, karena dia tidak pernah coba dia mendukung para penginjil, dia bantu para penginjil, dia sisihkan pendanaan dari gereja untuk para penginjil supaya para penginjil makin semangat. Gue yakin para penginjil pun akan bela dia kok. Kan di dunia ini akan terjadi hukum tabur tuai. Ketika lo membela para penginjil, jangan salah, penginjil pun akan belain lo. Nah, kalau kayak begini, disuruh gue belain Melato, ogah gue. Gulung aja, biarin lo digulung orang. Iya kan? Kayak Gilbert. Apakah gue bersuara sama dia? Gue diem aja. Karena dia juga nggak pernah mau dukung penginjilan. Ngapain berdebat? Tapi dia sendiri ngomongin debat, gitu loh. Iya. Ngapain berdebat? Debat nggak ada gunanya. Tapi dia sendiri mengurusin orang berdebat gitu loh. Lo kan munafik namanya. Jadi lo digulung orang, gue akan diam, biarnya lo digulung. Tapi kalau lo tiap hari dukung kita, betul nggak Bang? Lo tiap hari bantu kita pendanaan, logistik, lo dicolek orang, gue yang paling maju. Iya kan? Tapi kalau lo nggak pernah dukung kita, lu malah nganggap kita sebelah mata, ya kan? Kayak pendeta Rubin Adi Abraham. Apa itu apologet? Preman itu, kayak preman rohani gitu.
Nggak jelas statusnya tuh. Kita aja Iya. dilawan sama dia. Nah suatu saat ada apa-apa malu, lu makan sendiri, kita nggak mau bantuin lu. Lu kira debater itu nggak ada manfaatnya? Debater Nah, itu yang jago bicara, jangan juga lo remehin gitu yang loh. lalu ya kalau itu memang ada di kata bahasanya preman rohani itu yang dimaksud itu Rudy Yohanes. Karena Rudy Yohanes ini kan dulu kan sempat serang sana serang sini. Biar sama-sama Kristen pun dihajarnya. Kalau tidak dapat Ya, lawan tapi sebagai Bang, umat dia kan Kristen, tidak menspesifik. Artinya dia itu gini loh. Dia memang arahnya ke Rudi. Tapi di mata dia juga para pendebat ini bukan siapa-siapanya. Dianggapnya dia itu manusia liar. Harusnya dia bilang begini, para pendebat yang memang diurapi maju terus. Kami mendukung kalian dari sini, dari gereja Betel Indonesia. Kami dukung kalian. Ya kan? Ini enggak. Ketakutan. Nanti kalau gue dukung dia, disangkanya gue penyokong dana, nanti gereja gue digerebek, gereja gue dibakar. Itu aja di otaknya dia. Ketakutan aja. Ya kan? Sementara kita ini bertempur di garis depan, ini mempertaruhkan nyawa. Sementara mereka cuma nyelamatin dirinya sendiri. Makanya ketika ada apa-apa dengan lo, ya udah lo tanggung sendiri. Gue nggak mau belain lo. Dia cuma melihat orang tuh dari duit, lu gak ada duitnya nggak? Ucok, kalau duit itu adalah Tuhan, mending kita nyembah duit. Hikmat itu nomor 1, duit nomor 2. Ada hikmat dulu, ada duit, kalau nggak ada hikmat tetap blow on juga. Nomor 1 hikmat, tapi ya hikmat itu juga perlu didukung oleh dana, itu satu kesatuan. Jadi jangan lo memandang kita hanya dari duit. Ada nggak mobilnya, ada nggak rumahnya, ada nggak gerejanya jelas. Alah, cara berpikir lo pendeta kok pikirannya kayak pedagang sih. Ya makanya para pendeta-pendeta ini harus bertobat. Kalau nggak bertobat ya udah, lo disiksa orang biarin aja lah. Justru malah gue malah belain orang-orang. itu mungkin efek dari ini Luka. Ya, efek dari baptis percik itu mungkin, bukan baptis Islam itu. Itulah Bang, benar yang saya bilang itu. Jadi gini, sebenarnya bukan cuma sebatas percik. Pendeta-pendeta ini harus mau dituntun oleh nabi-nabi. Jadi jangan main sendiri. Nabi-nabi itu kenapa dia dipilih jadi nabi? Karena dia memang lebih pantas menjabat nabi daripada lu. Lu kan disuruh jadi pendeta. Kalau ada yang dipilih jadi nabi, berarti orang itu kapasitasnya lebih murni, karena nabi itu lebih murni Pak dibanding pendeta. Kalau pendeta ini kan dia hanya sebatas menjaga domba, tapi dia tidak dikasih wewenang untuk mendengar langsung suara dari surga. Jadi pendeta itu, nabi itu dia sifatnya lebih murni, makanya kita punya power untuk nasihatin para pendeta. Nah, salah satunya si Mel Atok, Pendeta Gilbert, ya kan, dengerinlah para nabi. Jangan kau anggap diri kau aja yang jadi bos. Jadi kayak Vatikan Paus kau di sana, kau udah merasa diri, kau serasa yang bikin undang-undang di Indonesia ini. Kau nggak bisa berdebat sama Juma aja kau kalah. Gimana kau mau melawan ini, ya kan? Akhirnya nanti ujung-ujungnya kena pasal penistaan, ujung-ujungnya saya nggak bermaksud seperti itu ya, nggak bermaksud seperti itu. Udah terlambat lo ngomong begitu. Makanya para pendeta harus bersatu, bergabung. Jangan cuma lu pikirin duit, gue lemparin ntar duit lu ke jamban. Duit mulus yang dipikirin, duit aja. Kalau nggak berduit dianggapnya babunya dia. Sumbangkan duit lu ke penginjilan. Ini udah mau kiamat, udah mau kedatangan Tuhan. Masih aja ngekepin duit lo. Otak lo, otak duit. Kan Yesus sendiri kan mengatakan mereka ini hamba-hamba uang. Uang aja dipikirin. Aduh, kita aja udah ninggalin duit. Kita para rasul, para nabi ini udah ninggalin duit demi suatu kebenaran. Nah dia masih nyari duit. Alah, gila udah kejauhan lah level lo sama gua. Wajar lo digulung orang. Dulu tantang Yaya Waloni. Kau pilih di mana? Di Sorong kah? Di Papua kah? Ya lo kalau lo memang debat lo masuk aja grup debat, lo masuk di TikTok.
dulu debat dulu, tes. Ini enggak. Susah-susah amat sih bikin acara, undang Donditan datang. Juma datang. Nah, gitu caranya. Jangan lu suruh-suruh nunggu diundang. Emang lu nenek-nenek apa harus diundang-undang? Lu bikin acaranya. Kami mengundang Donditan, Zuma, siapa lagi? Berdebat dengan saya yang biayain semuanya, makan-makan semua yang tanggung. Nah gitu dong. Ini lo ngoceh-ngoceh di gereja lo. Atau bikin podcast. Tapi karena ini, iya kan? Tapi ini Lek Luga, karena ternyata mengadakan perdebatan ini ya, itu biayanya besar loh Lek Luga, mahal ternyata. Itu Ustadz Dodi semalam habis 70-an juta itu. Yang debat kemarin itu, habis 70 jutaan. 70 biayanya. saya kan tahu Bang, 70 juta gini. 70 juta itu karena mereka menyewa hotel di situ karena nginap, itu yang bikin mahal. Tapi kalau misalnya tidak ada nginap, sewa tempat katakanlah 5 juta atau 8 juta. Saya waktu di Amos Kosi itu sewa tempat tuh 8 juta. Katakanlah kamera itu 4 juta, 7 tambah 4, 10 juta, bayar pembicara misalnya 2 juta, udah hanya sekitar 10-12 juta, tapi karena mungkin nginep-nginep dengan seluruh pasukan makan-makan ya bisa jadi. Gitu. Kalau saya kan biasanya kan pakai tiket biar nggak terlalu mahal, kalau cuma ngandelin sponsor kan kecuali sponsornya udah kuat ya kan. Jadi kita bikin tiket, jadi nanti hasil dari penjualan tiket itu bisa membantu bikin debat. Nah kalau Pendeta Mel Atok dengan seluruh Gilbert kan itu udah terlalu kecil buat dia bikin acara-acara begituan. Dia undang Juma, dia undang Donditan, dia bikin di gerejanya, kan gerejanya itu besar itu di Tamrin City itu. Dia aja yang bikin ya kan, debat dengan Gilbert. Ini enggak daripada lo ngoceh-ngoceh nggak jelas, bikin acara debat, jadi nggak usah suruh tunggu orang lu undang lu banyak duit, lu punya gereja, tinggal bikin di gereja lu gitu loh. Gua aja karena belum punya apa-apa ya, gua kalau udah punya tempat tiap hari gua bikin debat sampai lo gila gitu loh. Tapi karena memang belum Tuhan izinkan ya udahlah, main di TikTok aja dulu ya kan, main sistem main pakai 3 giga ya kan. Jadi Lek Luga, kenapa Lek Lugadi tidak menyelenggarakan perdebatan terbuka ini? Apakah karena dana kenabian Lek Luga belum bisa cair atau gimana ini? Atau memang sponsornya ini belum Ya, jadi ada yang gini. Jadi sebenarnya kemarin kan gini loh Bang, saya kan melihat gelombang perdebatan di Indonesia dulu ya, gelombangnya makin panas enggak? Kalau gelombangnya makin surut, saya biasanya diam dulu. Nah, tapi karena saya udah lihat Donditan sudah mulai kemana-mana, Juma juga udah mulai mengibarkan sayapnya, makanya saya kan sedang juga menyelenggarakan debat nih dengan Juma didukung sama Astaga, Asosiasi Pendebat Anti Jual Agama, ya kan. Lalu nanti saya juga akan bikin lagi nih dengan Donditan, kalau enggak dengan Zakir Naik. Nah ini yang sedang saya project yang saya sedang siapkan gitu loh. Jadi tapi kan saya lihat dulu nih, biarkan dulu mereka ributkan. Sebentar lagi katanya Esra Soru dengan Kainama, Esra Soru dengan siapa tuh, Ustadz Kainama nantang siapa, nah, udah setuju. Biarkan dulu mereka main dulu, nanti kita terakhir finishing gitu. Jadi artinya saya saya mau lihat dulu mereka sampai di mana. Nanti kalau saya debat langsung, mereka masih berdebat kan, berarti kan seakan-akan acara saya ini. Jadi saya mau lihat sanggup nggak pendebat Kristen ini melawan Muslim. Saya mau lihat dulu, ya kan, Esra Soru, suruh dulu berhadapan dengan Kainama yang bisa jago-jago bicara kan. Nanti kalau memang udah kewalahan baru nanti saya bikin sendiri acaranya. Nah, kalau untuk Pendeta Muriwali, Pendeta Mel Atok, terus
Pendeta Esra Soru dan juga siapa Pendeta Deki Ngadas. Kalau melawan debat lawan Ustadz Kay, saya rasa mereka berempat tidak akan menang juga. Karena apa? Ustadz Kay Nama ini beliau menguasai menguasai sejarah ya melalui Bible, dan perihal masalah Google kosong beliau pakarnya, daya ingatnya beliau kuat, dan di mana ayat-ayat yang disembunyikan oleh bapak-bapak gereja terdahulu itu pun dapat beliau jumpai, dan dari bahasa-bahasa kitab pun Ustadz Kay dapat menguasai. Dari Hebrew-nya beliau menguasai, bahasa Greek-nya beliau menguasai, terus bahasa Arabnya beliau menguasai. Jadi saya rasa tidak akan menang mereka. Kalau tidak ingin malu ya tidak usah teriak-teriak. Yang saya sesalkan Kalau saya semalam lihat itu ya, kalau saya lihat ya Bang saya, kalau saya ya, melihat Esra Soru berdebat dengan Donditan kemarin, itu Esra Soru tuh banyakkan bengong sebenarnya. Walaupun dia berdiri memaksa si Valen, tapi menurut saya seorang perdebat itu dari pertama tuh udah kelihatan kayak mau makan orang. Kita butuh pendebat seperti Juma yang baru tampil sudah mau ngelibas orang. Nah ini saya lihat Esra Soru dengan Budi Asali, ini dia banyakkan bengong. Jadi waktu itu tidak dipakai untuk ngelibas orang gitu. Nah kalau kayak nama, saya kan pernah tantang kayak nama. Tapi kan kayak nama ini Ustadz kayak nama ini kan dia kan belum ngasih respon. Nah sekarang dia melawan Esra Soru. Esra Soru lawan kayak nama, kelincahan berbicara. Kayak nama tuh lebih lincah berbicara dibanding Esra Soru. Nah makanya kan sebenarnya yang menurut saya yang paling jago berdebat itu cuma dua, kayak Ustadz kayak nama sama Juma sama Zakir Naik. Yang bertiga ini ya yang bisa menurut saya itu bisa omongan itu saling melibas gitu loh. Nah jadi kalau Esra Soru ini kan saya bilang dia itu pendeta. Seorang pendeta itu ketika dia cara menjawab pertanyaan itu sebenarnya gimana sih? Sebenarnya bukan ranahnya dia, tapi dipaksa-paksain gitu loh. Seorang pendeta itu tidak bisa berdebat. Yang bisa berdebat itu yang kelas-kelas penginjil, rasul penginjil itu yang benar-benar seperti apa ya memang debater ya seperti Pauzang. Nah kan kelihatan dari cara mulutnya tajam gitu. Nah kita butuh orang-orang seperti itu. Nah kalau Esra Soru terus siapa lagi tuh sama lah Budi Asali dengan Esra Soru tuh sama apanya kelasnya, bukan pendebat ulung gitu loh. Jadi makanya saya tidak terlalu menganggap itu suatu keseruan gitu loh. Yang saya tunggu sekarang Juma, Zakir Naik sama Kenama, yang tiga itu mau saya tunggu. Mereka naik saya maju gitu. Dan saya senang Ustadz Kenama sudah udah tekan kontrak sama Esra Soru kan. Nah nanti kalau sudah saya lihat mereka udah mulai koar-koar, baru saya turun gunung lah ibarat kata gitu loh. Saya mantau lah. Jadi ya gitu. Pokoknya sekarang biar artinya biar gembala-gembalanya dulu, nabinya belakangan gitu ya. Jadi anak mudanya ini turun belakangan begitu Luga ya. Iya, kira-kira gitu. Kalau saya kan bagian tim meeting lah. Biarkan dulu mereka menunjukkan kekuatannya sampai di mana mereka capeknya mau sampai di mana. Saya mau lihat, ya kan? Ya, capeknya mereka kuat nggak mereka kan? Nah, karena udah beberapa kali saya lihat Esra Soru ya gitu-gitu aja. Gitu. Beda dengan Zakir Naik, beda dengan Juma yang baru naik udah gulung orang. Nah, saya demen yang kayak gini-gini. Pak, ya harus begitu mainnya. Jangan udah mulai ting gitu masih oke lah si Mel Atok yang ngomong
gede di mimbar, saya mau lihat. Lu tanggapin dong. Ketika ada kayak gitu, debat langsung, sikat. Ini masih, aduh. Kalau nggak bisa berdebat, jangan nanggapin orang berdebat. Jangan kayak Gilbert, nggak mau berdebat tapi nanggapin orang berdebat. Iya kan? Kalau Ferdinand masih oke lah. Dia nanggapin berdebat walaupun dia juga kena gulung, tapi setidaknya dia mau main. Jangan nanggapin orang debat terus, giliran diajak berdebat, saya nggak level berdebat, tapi nanggapin orang mulu. Nah ini harus dibuang nih mental-mental begini. Dan saya rasa kayaknya itu udah nggak bisa dibuang lagi, itu udah jadi habitatnya dia. Gitu loh, cuma mau cari panggung doang jatuhnya. Pansos namanya. Kira-kira seperti itu. Aduh. Aduh, mohon maaf lah Luga. Salah-salah pencet ya. Ada yang komen-komen nih hamba Allah nih sampai terhapus-hapus ya kasihannya. Jadi Lek Luga, halo. Iya. Jadi Lek Luga, kalau seandainya perdebatan itu terus Ya. berlangsung, Lek Luga seandainya nanti dapat bagian, seandainya ya, dapat bagian ikut terjun menjadi pembicara karena seandainya harus 4 orang, ternyata dari pihak Kristen hanya 3 orang. Lek Luga mau terjun juga ini kira-kira nanti begitu ya? Maksudnya dari Kristen 3 orang, ya kalau saya dilibatin saya mau. Itu ya, seandainya dari pihak Kristen itu kekurangan pembicara, Lek Luga mau gitu ya. Nah, kalau ada Lek Luga pasti tambah seru tuh, gitu. Kalau saya udah ikut berbicara, jatuhnya nanti porsi orang saya ambil semua, jatuhnya jadi saya aja yang bicara, karena udah yang sudah-sudah kan begitu. Karena kan Esra Soru kan kalau ngomong kan dia banyak kan mikirnya, baru ngomong. Kalau saya kan enggak, baru ting udah langsung pak langsung gulung di tempat gitu. Kalau Esra Soru kan kelamaan baru dia mukul. Kalau saya enggak, baru naik udah langsung buk. Nah gitu. Jadi masalahnya bukan, kelamaan ya kan kelasnya gitu beda. Ya kan kelasnya beda, Lek Luga. Lek Luga ini kan sudah taraf nabi ya, karena sudah menjadi nabi. Sementara mereka kan masih dalam keadaan gembala biasa. Ya tidaklah mungkin dapat imbang dengan Lek Luga gitu. Oh ya Lek Luga. Kalau menurut Lek Luga, seandainya lah ya perdebatan itu terjadi gitu. Kira-kira apakah pendeta MYM ini apa namanya serius berani gitu, ataukah hanya marah-marah saja gitu? Itu gimana? Untuk keilmuan sendiri, keilmuannya pendeta MYM itu gimana kalau menurut Lek Luga? Loh, malah hilang. Oke, kamu sih hilang beliau ya. Nanti kita, oh ini muncul beliau. Oh jaringan nih, coba Lek Luga. Waduh. ya. Kenapa Lek Luga jaringannya? Jadi maksud saya gini juga Bang Musa, saya mau pendeta-pendeta ini mengenal para nabi juga, karena pendeta ini nggak mengenal para nabi, jadi disangkanya kita ini karyawannya dia. Oh gitu ya. Tapi pas giliran di lapangan, nah ini Lek Luga, yang saya belum tahu nih, perlu saya pertanyakan, apakah macam pendeta Esra Soru, Mel Atok, MYM itu sudah mengetahui tentang kabar gembira untuk mereka yang dimana Lek Luga ini mendapat gelar kenabian kenabian melalui mimpi itu, Lek Luga cuman Lek Luga? Sudah, apakah mereka sebenarnya sudah tahu mereka, tapi kan mereka ini kan melihat
siapa dulu nih lawan yang mau dikomentarin. Kalau kita komentarin Luga, jangan sampai kita nanti dibal-balin sama si Luga. Kalau masalah mengatakan Luga nabi palsu itu hal gampang, tapi yang jadi efeknya nanti si Luga emosi. Luga kan orangnya temperamen, nanti kita dimaki-maki pula kata si Mel Atok sama teman-temannya itu. Jadi sama seperti Bom-Bom kan, mereka Bom-Bom udah berani mengatakan saya nabi palsu, ya resikonya tanggung sendiri gitu kan. Kalau saya Bom-Bom, saya bal-bali, saya injak-injak, saya patah-patahin kakinya kan. Nah itu yang dipikirkan oleh para pendeta ini, karena kan orang kan bisa baca secara psikologis, ini bisa saya lawan apa enggak, ya kan? Dari cara bicara orang kita tahu ini di atas kita atau di bawah kita, dan mereka tuh udah sadar, wah kalau ini kayaknya gawat ini, jangan sampai kita nyolek dia, mending kita cari aman. Kita kan mau cari makan juga nih, kalau kita bikin perlawanan sama Luga bisa-bisa kita nggak makan nih. Salah itu yang terjadi dengan si Bom-Bom. Saya gulung ya kan, 70% donaturnya udah mundur. Sekarang tinggal sisa-sisa sampah doang yang ada di roomnya dia itu. Nah itu yang ditakutin oleh para pendeta ini. Kalau kita bilang Luga bukan nabi. Tapi donaturnya masih ada tuh, si siapa namanya tuh, hai. Yang katanya pengusaha itu. Hidara. Bukan. King David. King David. Iya, tapi kan artinya kan masih ada, tetapi kan sudah intensitas penyumbangannya udah dikurangin, yang tadinya 4 kali seminggu sekarang udah tinggal sekali doang. Tetap masih ada buat cari aman, ibarat kata uang keamanan lah, daripada Bom-Bom nge-kick dia kan, dia nggak punya teman lagi, karena pikirannya begini, kalau gue di-kick dari Bom-Bom nih, tapi coba tengok badan Bom-Bom, nampaknya dia tambah sejahtera karena apa? Badan dia semakin besar, gendut itu ya, sambil makan aja dia live itu. Nah, itu cuman itu. Nah, itu kan karena apa ya? Karena donasinya lancar itu nampaknya. Ya kalau makan sih memang dari sejak dulu juga Bom-Bom memang dia ada punya uang ceban juga, dia makan mie ayam mulu, udah gendut dari dulunya. Jadi nah cuma kan kalau kita lihat stabilitas permainan studionya kan nggak berubah-berubah, rumahnya juga nggak ada yang berubah kan. Jadi kalau dulu kan di YouTube kan ada sumbangan 200, laporannya kan ada kan 500, apa tuh snack. Kali ini kan TikTok kan nggak ada, saweran pun nggak ada. Ini cuma ngandelin ibu-ibu yang memang yang udah tua, yang memang takut masuk neraka, ya udah sumbang aja. Masalahnya rata-rata begini, gue menyumbang juga apa nyumbang Bom-Bom nih, masalahnya gue udah ke surga, udah ke neraka. Kalau gue nyumbang si Bom-Bom belum pernah ke surga ke neraka, nih kayaknya gue kurangin aja nih jatahnya dia Bom ya, gue kurangin ya dari 1 juta ya 3,5 lah. Jadi sama Bom-Bom ditakut-takuti tidak bakal masuk surga, jadi ngasih donasi sama Bom-Bom masuk surga dia. Nah itu dia makanya bencinya Bom-Bom. Saya kan selalu bawa surga dan neraka. Nah ini kan mengurangi stabilitas donaturnya Bom-Bom. Satu, gimana kalau Luga benar, ya kan? Rugi juga duit gua. Sementara gua nyari duit susah. Nah, kalau gue stop, nanti gue di-kick sama Bom-Bom, gue nggak punya teman. Satu-satunya cara kita main di tengah, katanya kan. Yang biasanya 1 juta ya udah 3,5 aja ya Pak Bom-Bom ya. Masalahnya dagangannya lagi sepi katanya. Nah, untuk Lek Luga, saya pernah dengar katanya Lek Luga itu mendapat apa? Mendapat penglihatan ya, tabir penglihatan. Banyak pendeta-pendeta itu masuk ke dalam neraka. Nah, apakah di dalamnya itu termasuk Bom-Bom, ada nampak oleh penglihatan Lek Luga kala itu? Halo Lek Luga. Apakah termasuk Bom-Bom juga yang masuk neraka itu? Ketika Lek Luga berkunjung ke neraka itu. Wah, ini Lek Luga ini. Jadi gini, kalau masalah masuk neraka itu teman saya yang lihat, jadi bukan cuma saya aja. Bang, itu saya ngelihat Bom-Bom bang,
dia masuk di dalam api katanya gitu. Kenapa tuh Bang ya? Oh ya itu udah benar-benar teguran dari Tuhan itu bahwa memang bom ini kalau nggak bertobat masuk neraka. Jadi teman saya ngeliat bom di neraka udah gitu. Dan penglihatan itu makin apa ya? Makin meneguhkan lah kalau memang bom ini memang sosok yang memang tidak berkenan di mata Tuhan gitu. Gitu kira-kira. Jadi ketika kawan Luga itu mendapat penglihatan tentang bagaimana bom-bom berserta pendeta-pendeta yang lain masuk neraka itu lagi diapai di neraka itu Luga? Tengah apa dan tengah berkunjung jalan-jalan kah atau mungkin tengah survei kah? Di mana petaan yang dia akan dapat Enggak, nanti lagi kah? disiksa. Lagi disiksa. Oh, disiksa. Wih. Gila. Ngeri kali ya. Iya, makanya kan saya kan makin yakin ya kan. Makin yakin saya kalau memang kawan ini memang nggak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Makin yakin saya. Jadi kalau sudah si bom apa, sudah dia sehat selalu Bang Luga, jangan jaga kesehatan. Semoga asam urat tidak kamu lagi. Oke, udah makin sehat kok. Ya. Jadi gitu Bang. Jadi makanya itulah perlunya para nabi Bang. Untuk membuat suatu koridor supaya kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Itulah gunanya para nabi. Ya kan? Nah si bom ini benci para nabi karena teguran buat dosa-dosanya dia. Iya kan? Nah cuma si bom memang pintar ngejilat. Ya kan? Ibu-ibu, nenek-nenek dirangkul sama dia. Ya kan? Ya, betul. Jadi banyak memang ibu-ibu ya, itu dirangkul sama dia untuk memburuk-burukkan Lek Luga. Wah, Luga itu Nabi Bugono, Nabi begini, Nabi Bugono, Nabi begini itu. Pernah itu. Saya ada rekotannya itu. Jadi segala keburukan itu tersemat sama Lek Luga. Nabi halu, Nabi gila, Nabi ini, Nabi itu, banyak ini, banyak itu. Itu cuma untuk Lek Luga sendirilah dengan ajaran kasihnya itu. Apakah dimaafkan orang-orang seperti Ya sekarang gini lah, kalian sendiri kan bisa menilai. Kalian sendiri kan bisa menilai. Orang yang brutal, orang yang memang jahat, itu kan kelihatan dari cara bicaranya. Iya kan? Saya tidak pernah menyerang pribadinya Bombo, tapi saya menyerang ajarannya. Berdasarkan apa? Kami dibawa ke neraka, kami dibawa ke surga. Kalau Bombo kan nggak pernah dibawa ke neraka, makanya dia nggak tahu. Iya kan? Dia nggak pernah dibawa ke neraka. Nah kalau saya kan ngapain saya bohongin orang? Iya kan? Kalau memang hidup hanya untuk membohongin orang, ngapain kita jadi penginjil? Mending kita jadi penjata sekalian. Iya kan? Kita ngebohongin orang tapi bawa nama Tuhan itu hukumannya lebih besar. Ya kalau dia nggak percaya ya udah. Dan memang kan benar. Tapi jangan salah, pengikut saya juga ada, pengikut saya juga banyak gitu. Kan banyak juga sekarang yang bantu saya. Ayo bang, semangat bang, gulung bang, kan gitu. Iya, khususnya dari kalangan Syiah banyak yang mendukung abang, mendukung Lek Luga itu untuk menyampaikan risalah kenabiannya kepada umat Kristen itu ya. Itu kan orang-orang Syiah itu banyak itu. Ada BAB, Berak Besar dan yang lain-lain itu. Papa Jahat gitu. Jadi mereka lah yang mendukungnya itu ya dari bagian kalangan Syiah itu banyak memang. Jadi gimana Lek Luga? Jadi untuk apa namanya? Untuk para pendeta di Indonesia ini ya, kira-kira itu ya, yang sudah pasti masuk surga itu siapa saja itu Lek Luga?
Pendeta menurut saya yang memang punya kapasitas besar untuk masuk surga ya salah satunya ya Pendeta Pariaji Tiberias, Pendeta Niko Gereja Betel Indonesia, ya terus pendeta-pendeta karismatik lah. Kadang-kadang mereka tidak terlalu punya nama, tapi mereka itu Iin Cipto juga surga, masuk surga. Iin Cipto itu yang pendeta Mahanaim, yang salah satu gereja tapi menurut besar juga itu pendeta di Bekasi. Tapi menurut pendeta Hendritan itu pendeta Priaji itu masuk neraka katanya, minta tolong itu dalam mimpinya itu ketika pendeta Jadi Hendritan itu begini bang, Henry Tan ini kan dia bermimpi. Coba dulu dia tunjukin mimpinya 10 kali lagi aja, baru saya percaya. Kalau cuma mimpi sekali saya nggak percaya. 10 kali aja lagi dia bermimpi coba. Kalau kita bermimpi udah ribuan kali. Nah kalau bisa mimpi berseri-seri bisa jadi kitab suci macam Yohanes di Pulau Patmos dong, Lek Luga. Mimpi berseri-seri. Gini bang, kitab Bayu. mendapat mimpi itu dengan menulis kitab tuh beda. Semua orang boleh mendapat wahyu, tapi tidak semua orang dipercaya menulis kitab. Setiap mimpi, setiap wahyu itu nggak harus ditulis, gitu. Yang perlu ditulis itu adalah pondasinya, pondasi ajaran itu yang perlu ditulis, gitu. Jadi bukan berarti nanti setiap mimpi ditulis, tidak. Penglihatan itu cukup sekali hanya memberikan contoh garis-garis besarnya aja, maka itu ditulis sebagai dasar. Selesai di kitab wahyu kan. Nah orang masih mau mendapat mimpi masih, tetapi yang dapat mimpi itu nggak perlu ditulis karena mereka tidak dikaruniai kuasa untuk menulis kitab. Jadi ada yang jadi nabi, tapi dia tidak dikaruniai kuasa untuk menulis kitab karena penulisan kitab itu sudah selesai. Itu hanya diberikan kepada bangsa Israel. Sementara nabi-nabi di zaman sekarang itu hanya memberikan kesaksian, menulis buku boleh, tapi tidak menjadi menulis kitab. Karena kalau kitab suci ditulis terus, nanti bisa tebalnya minta ampun, bisa segede gunung nanti tebalnya, kan gitu. Ya, gitu. Jadi setiap nabi itu tidak harus menulis kitab suci. Penulis kitab suci dengan nabi ada tugas yang berbeda. Tapi kalau ada nabi menulis kitab suci berarti dia rangkap jabatan, gitu. Tapi tidak semua nabi harus menulis kitab suci. Kira-kira seperti itu. Kalau kitab suci ditulis terus ya penuh lah. Alkitab nanti tebalnya setebal apa, nggak selesai-selesai. Karena kan pewahyuan kan harus ada terus tuntunan. Misalnya akan terjadi kelaparan, ada nabi, oh ya akan terjadi kelaparan, kalian bertaubat. Itu kan tuntunan, tapi kan nggak harus ditulis di kitab suci. Kitab suci itu hanya seperti garis-garis besarnya lah, gitu. Nah, wahyu-wahyu itu bisa direkam, bisa ditulis, atau bisa dikhotbahkan seperti itu dari mulut ke mulut, secara lisan juga bisa, tapi nggak jadi harus tulisan. Jadi ini Lek Luga, saya buat judul ya. Judulnya nih saya ubah yang tadinya hanya ngobrol santai sama Nabi Luga begitu. Saya ganti judulnya Pendeta Mel Atok wajib mesti cium tangan pada Nabi Luga senior debater Indonesia yang Ya itu terserah Anda. Itu kan bahasa-bahasa apanya lah ya. Maksudnya bahasa-bahasa jalanannya kan. Ya kalau abang mau bikin ya terserah. Jadi karena memang itu jadi faktanya ya. Jadi dia main seruduk ya tanpa ada izin dulu, terlebih dahulu ya dengan seniornya. Tiba-tiba main seruduk aja ya kan. Yang pada akhirnya kan dia terpleset lidah dikasuskan ini, ya kan?
apa namanya, bakal dilaporkan polisi kan begitu. Itu gimana itu? Kan begitu faktanya kan. Jadi Sama harus seperti Paulus, Bang. Bang, abang tahu nggak di Galatia itu? Kisah Paulus di Galatia, Paulus berjabat tangan dengan Petrus. Ya, Paulus berjabat tangan dengan Petrus bahwa mereka membuat kesepakatan kerja. Jadi Paulus sendiri pun harus berjabat tangan dengan Petrus membuat kesepakatan kerja. Nah, kalau ini kan enggak. Dia tidak mau terjun berkolaborasi atau mengundang para apologet. Ini langsung mengambil ranahnya apologet. Gitu. Jadi menurut saya dia, ya kalau ada apa-apa dengan dia kan ya saya juga diam. Saya kan nggak kenal dia. Jadi dia bisa dikata dia menyerobot lahan gitu ya, menyerobot lahan kenabian Lek Luga. Ya, gitu ya. betul. Pekerjaan orang dikerjakan dia. Jadi kalau seandainya dia Nanti sampai giliran dikurung nangis. Jadi kalau seandainya dia sampai terkena sanksi hukum oleh karena pelaporan Ustadz Donditan itu saya rasa termasuk dari bagian tulah ya, kualat sama Nabi Luga gitu, sama Lek Luga ini kualat dia. Nampaknya begitu Lek Luga. Apakah Ya udah contoh lah Gilbert. Gilbert sendiri sudah jadi contoh. Gilbert dia bilang, apa gunanya berdebat? Berdebat gak ada guna. Nah, sekarang udah mau dilaporin, akhirnya kan dicium tangan jadinya. Itulah upaya dari kesombongan. Berdebat gak ada guna, tapi nyolek-nyolek orang untuk berdebat. Giliran akhirnya dilaporin sama si Alvin Lim, akhirnya kan ujung-ujungnya berak di celana. Oke lah Lek Luga, berhubung di sini sudah masuk azan, mau sekejap lagi azan. Oke. Kita tutup dahulu. Mungkin suatu saat nanti kalau saya undang Lek Luga untuk membahas di WA aja Bang. Di WA aja. Iya, jadi ya. Kalau manalah tahu nih dari pihak saudara-saudara saya ya, pihak Muslim nih ada yang bertanya tentang bagaimana keadaan di surganya Kristen saat ini, apakah aman-aman saja, angin puting beliung ataupun banjir bandang dan yang lain. Ada naga nggak gitu kan? Kenapa? Kenapa Luga? Nanti kan ada yang bertanya, Bang, masih ada naga nggak di surga? Nah, nanti saya jelasin naganya. Ya, nanti bisa dijelaskan. Jadi siapa saja ini para hamba Allah nanti ya, kalaupun ada kesempatan silakan. Nanti sebelum saya menjelaskan nanti untuk selanjutnya tentang surga, saya akan berbicara tentang mobil Rolls Royce yang sudah diberikan Yesus kepada saya di Yerusalem baru. Jadi saya sudah dapat mobil Rolls Royce dengan istana. Nah, nanti saya akan jelaskan di next nanti tema berikutnya. Oke. Jadi ini saya sekedar informasi saja, saya informasikan tentang bagaimana kenabian Lek Luga ini ya, dianugerahi mobil Rolls Royce ya, mobil yang paling mahal. Rolls Royce ini kalau tidak salah dia buatan Prancis ya, buatan Prancis dan mobil paling mewah. Inggris. Harganya Inggris ya? Inggris. Prancis. Ya. Oh, Inggris ya. Inggris. Nah, ini jadi untuk fasilitas fasilitas penginjilan di Yerusalem baru ini nanti ya, untuk Lek Luga jalan-jalan. Ya, gitu ya, itu di surga, bukan di bumi. Di bumi, bukan di bumi, di surga. Ya, itu intinya di Yerusalem baru ya, di mana langit baru dan bumi baru kan gitu ya. Oke, sesuai yang tertulis di kitab Wahyu ya. Oke, para hamba Allah, baik, terima kasih dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk para hamba Allah yang sudah sudi hadir ya, menyaksikan kesaksian dari Nabi Luga yang dimana beliau mengesahkan tentang bagaimana para pendeta-pendeta itu sangatlah lancang ketika mereka ini main serobot ya, tidak berpermisi terlebih dahulu terhadap seniornya yakni Nabi Luga ya, dan juga para Kristen-Kristen yang asal serobot itu ya,
terhadap nabinya gitu. Dan untuk Nabi Luga, terima kasih atas kehadirannya, dan insya Allah kalaupun ada masa nanti kita dapat sambung kembali dan kita ambil tema yang berbeda, di mana temanya apa nanti tentang surga dan neraka dan mobil Jadi Rolls Royce. nanti tema berikutnya pertama mungkin nanti mobil Rolls Royce di surga. Terus yang kedua 24 tua-tua. 24 tua-tua ini adalah 24 rasul yang berada di sekeliling tahta Bapak. Jadi yang dua ini mungkin tema yang saya inginkan nanti, ataupun tema lain kita lanjutin lagi nanti. Oke. Kira-kira Luka jam berapa dapat diundang biar dapat kita pastikan. Nanti biar Allah boleh nanti malam boleh. Nanti malam boleh. Nanti malam boleh ya. Kira-kira seusai sholat Isya ya. Di sini mungkin nanti Boleh, jam boleh. 8 untuk para hamba Allah. Siapa hendak menyaksikan bagaimana kesaksian Nabi Luga dan keseruannya tentang bagaimana surganya Kristen, itu boleh nanti silakan hadir kembali ya di channel ini untuk menyimak kesaksian dari nabinya orang Kristen, yang dimana beliau mendapat fasilitas kenabiannya itu sampai ke mobil Rolls Royce gitu ya, yang dimana mobil Rolls Royce ini adalah mobil mewah yang harganya itu sampai 30 M-an ya. Bahkan ada yang sampai menyentuh triliunan itu satu unit Rolls Royce ini. Oke, demikian saja yang dapat saya sampaikan, dan untuk para hamba Allah yang sudah hadir, semoga Allah senantiasa merahmati para hamba Allah semua, akhiwati ya, dan semoga Allah murahkan akhiwati dari segala urusan, Allah murahkan akhiwati dari meraih hidup, dan Allah pun murahkan akhiwati dalam bermunajat kepada Allah, dan Allah pun imbalkan jannah dari segala sesuatu apa yang akhiwati bisa seluruh keluarga usahakan. Barakallah, terima kasih. Dan untuk Bang Luga, terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah pun memberikan hidayah untuk Bang Luga, yang dimana Bang Luga ini dapat menerima hidayah dengan menerima hidayah dari Allah. Itu segala sesuatu mungkin bagi orang-orang Kristen, bagi Bang Luga mungkin sesuatu yang tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Yang tidak mungkin itu bagi Allah hanya apabila mana Allah itu mesti menjelma menjadi manusia. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan dan saya review di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang. Oke.